Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Merkulius Sutanto dengan NAME 210100234. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat saya tentang kerukunan umat beragama terutama di Indonesia. Sebelumnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Majemuk di sini artinya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Sehingga jika pada negara yang semajemuk seperti di Indonesia ini, kita harus memiliki toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah keadaan di mana seseorang menerima hal yang dimiliki oleh orang lain yang tidak dimilikinya, seperti misalnya ketika umat muslim sedang beribadah, kita harus menghormati umat muslim dengan cara tidak membunyikan klakson di depan masjid. Lalu kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks hak asasi manusia atau HAM. Lalu, kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara atau pemerintahan yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama termasuk sebagai faktor integratif. Dan dalam kenyataannya, hubungan beragama antar penduduk di Indonesia harmonis. Tetapi ada permasalahan, yaitu pada era reformasi yang notabene mendukung kebebasan berpendapat, muncul berbagai ekspresi kebebasan, baik dalam bentuk pikiran, ideologi, politik, paham keagamaan maupun dalam ekspresi hak asasi. Dalam iklim seperti ini, muncul pula ekspresi kelompok yang berfaham radikal atau intoleran yang walaupun jumlahnya sangat sedikit tetapi dalam kasus-kasus tertentu mengatasnamakan kelompok mayoritas. Adapun kebijakan negara tentang hubungan antaragama termasuk yang terbaik dan menjadi model di dunia. Hanya saja sebagian oknum pemerintah di daerah dengan pertimbangan politik kadang-kadang mendukung sikap intoleran kelompok tertentu atas nama pemenuhan aspirasi kelompok mayoritas. Lalu ada konflik umat beragama, umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak memengaruhi terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Jika kasus-kasus intoleransi antar umat beragama terus berlangsung, dikhawatirkan kondisi kerukunan umat beragama ini akan rusak. Oleh karena itu, penguatan kerukunan dan toleransi itu perlu terus-menerus dilakukan, terutama melalui sosialisasi pembahasan keagamaan yang moderat dan menekankan pentingnya toleransi dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Juga perlu dilakukan upaya-upaya penguatan wawasan kebangsaan dan integrasi nasional yang meliputi sosialisasi Pancasila
UUD 1945, NKRI, dan kebinekaan. Dan tak kalah pentingnya adalah penguatan kesadaran dan penegakan hukum baik bagi aparat negara, tokoh politik maupun tokoh agama. Selain itu, juga dapat dilakukan pencegahan melalui peningkatan dialog antar umat beragama dengan melibatkan tokoh agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Sejalan dengan ini, perlu antisipasi diri terhadap potensi konflik atau ketegangan itu, sehingga potensi itu tidak berkembang menjadi konflik nyata dan kekerasan. Hal ini perlu disertai dengan langkah-langkah penyelesaian perselisihan atau konflik yang terjadi melalui musyawarah dengan melibatkan FKUB, sedangkan pemerintah terkhususnya Pemda memfasilitasinya sebagai bagian dari kewajibannya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sekian dari pendapat saya tentang topik kerukunan umat beragama terutama di Indonesia. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang menyinggung, dimohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya izin pamit. Saya Nicholas Markus Sutanto dengan NIM 2101000234 dari Fakultas Kedokteran. Terima kasih.